Halo teman-teman, Halo. kembali lagi di Ruang Ngobrol. Sudah ada tumpukan komik lagi. Dari spy-nya mungkin yang merhatikan kelihatan ya. Ini adalah scene saya, Lost Canvas. Yes, yang ini. Kita udah pernah bahas scene saya ya. Nah, sebenarnya masih ada yang pengen dibahas soal scene saya, tapi kita lompat dulu. Bahkan Masami Kumuradanya juga nanti kita akan obrolin sih. Tapi kita lompat dulu sebentar, kita pengen bahas nih Lost Canvas. Komik-komik Sensei yang terbit di Indonesia. By the way ada dua, Sensei G dan Lost Canvas. Lost Canvas dulu yang terbit atau G dulu? Bareng. Oh, bareng. Oke. Kebetulan aku juga belinya bareng. Cuma sama-sama level komik? Sama-sama level. Oke. G itu aku beli, habis itu berhenti karena nggak cocok gambarnya. Oke. Nah, kalau ini yang aku beli terus karena aku cocok banget. Ya. G kita omongin nanti. Yes. Sekarang kita ngomongin. Karena saya belum baca. Yang G. Lost Canvas itu terbitnya tahun 2013-an. Terbitnya cukup cepat untuk tamat, Mas. Oke. 2015 tuh 15. Yang terakhir, Mas. Oh, ini episode. Oh iya betul. Berarti dalam 2 tahun dia tamat ya? 12 atau 13 itu aku agak lupa. Yang jelas Oke. Aku ngikutinya agak kesusahan sih, dulu kan belum ada duit ya. Masih belum kerja gitu. Oke. Tapi yang eman adalah kita ngomongin emannya dulu. Dia terbit ketika periode medsos belum sebesar sekarang. Jadi agak mirip sama Spirits. Sorry. Pada saat ini terbit di Indonesia berarti Sensei apa anime yang pada saat itu agak baru yang openingnya masih Pegasus Fantasi ngambil lagi. Oh, Omega. Itu juga tayang kan? Kalau nggak salah sekitaran itulah. Iya kayaknya. 14-an itu kalau nggak salah. Setelah itu deh kayaknya. Baru terbit ini. Setelah itu. Oke. Iya sih setelah itu. Iya, Omega benar. Setelah itu Omega baru terbit ini. Makanya jadi dia terbit di periode medsos belum sebesar sekarang. Jadi exposure-nya nggak dapat pertama. Kedua, yang beli kecewa karena mereka ngarepin ini. Oh, karakter-karakternya. Mereka ngarepin sen saya. Betul. Atau yang ini deh. Seiya. Ini yang bajakan ya, ini yang Raja Wali Graffiti. Mereka ngarepin ini, tapi mereka dapetnya ini. Gambarnya kan emang agak-agak gini ya. Lebih cantik sih. Lebih cantik karena cewek, Mas. Oh, mangakanya cewek. Seri gitu mangaka cewek. Oke. Dia berangkatnya dari komik shoujo. Aku ada betulan komik shoujo. Oke. Kemudian by the way dan dia bikin komik spin-off Justice League. Wih, Justice Batman and the Justice League. Oke. Kalau masih ongoing enggak? 3 tamat. Oh iya. Kalau nanti ada kesempatan buat dapat, mungkin akan kita bahas. Yes. Karena nanti dulu. Kenapa mangaka ini bagus tuh nanti dulu. Kita ngomongin. Sayang banget ini terbitnya. Terbitnya momennya kok momennya nggak pas. Kenapa dia terbit dulu? Kenapa sen saya Lost Canvas dan G dulu terbit? Jadi para penggemar sen saya tuh agak males buat beli. Apalagi yang udah zamannya ada teman saya tuh yang emang udah bapak-bapak. Nah pas beli tuh dia, wah gambarnya kok ngene. Iya. Udah bukan Seiya dan kawan-kawan. Terus kemudian gambarnya berbeda. Nggak dapet lah nuansa nostalgianya nggak dapet. Nah, makanya agak. Tapi dia tetap beli sampai tamat by the way. Tapi yang ngedrop juga banyak. Oke, nggak selesai ya? Nggak selesai karena ya itu. Nah cuman belakangan baru banyak dicari nih. Oh gitu. Nah belakangan baru. Ada apa itu? Ya sama lah. Maksudnya ini your usual case kayak Emerald Spirit lah Mas. Oke. Orang baru punya duit, orang baru sadar bagusnya setelah baca online. Baru atau kemudian omongan orang. Baru kemudian cari fisik. Oke. Emannya sih di situ ya. Karena ini masih ada lanjutannya dan kemungkinan terbitnya nyaris 0. Ini bukan lanjutan sih. Dia nyertain Lost Canvas Hades mitologi kalau sejujurnya. Dia nyeritain masing-masing gold sign-nya. Sebelum perang. Harusnya menarik. Sangat menarik. Aku melihat raw-nya aja. Aduh gila ini. Tapi mangakanya masih sama, maksudnya? Masih sih itu. Emang bagus banget. Oke itu emannya. Someday mungkin Alex Media mau terbitin ini biar dapat exposure lagi biar ini. Dan kalau di bundling sih masih bagus ya, maksudnya kan secara kertas, secara apa mungkin lebih bagusin lagi lah. Iya. Gitu. Karena susah katanya rake-nya saya susah sih. Aku dulu pernah tanya berapa kali rake-nya. Susah, kita nggak dikasihnya ini aduh. Betul, mungkin mikirnya gini ya, tes pasar dulu nih. Dapat nggak? Nah ya salah dong. Iya,
karena ini dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Nah, bedanya apa Kak? Oke, masuk ya nih. Masuk. Yes. Nah, aku pertama sebelumnya juga gini. Hah? Sebenarnya sebelum. Lost Canvas itu cerita saya itu cukup maniak sen saya. Oke. Lost Canvas itu cerita sen saya yang paling saya sukai. Oke, kalau aku kan memang di konten Sensei yang sebelumnya aku cerita banyak soal masa kecilku dengan animenya ya, ditayang di RCTI pada saat aku masih kecil gitu. Tapi aku agak skeptis teman-teman dengan Lost Canvas dan G gitu, karena G aku belum baca ya, tapi Lost Canvas aku agak skeptis. Terus dari ya udah punya semua, terus ya udah coba baca. Nah, memang wajar sih kalau ada yang kayak ngerasa tertipu, terkhianati kayak gitu. Mungkin aku bisa ngerasain, tapi yang kemudian membaca dan dapat guts-nya itu juga aku paham, karena aku orang yang seperti itu gitu. Apa ya? Butuh kesabaran ya? Butuh kesabaran satu, yang kedua butuh mengerti betul ini tuh apa? Settingnya. Urgensinya apa sih? Urgensinya dibikinnya tuh kenapa dibikin ini gitu. Pertama yang gambar memang bukan Masami Kurumada, terus kemudian kayaknya semua tuh buah pikirannya Shiori ya. Iya, dia cuma ngasih. Masami itu memang izin kayak gitu, dan ya mungkin sedikit supervisi. Karena rasanya beda. Betul, karena rasanya beda. Dan ini teman-teman adalah kejadian 200 tahun, 108 tahun sebelum Senseiya gitu. Jadi di masa tamatnya Senseiya original itu kan memang ngelawan Hades ya. Hades itu peperangan suci, perang suci ngelawan Holy War-nya ngelawan Hades itu antara Hades dan Saint-nya Athena itu terjadi setiap 200-an tahun. 100-an sekian tahun itu. Nah, ini tuh kejadian yang sebelumnya gitu. Jadi memang tidak ada Senseiya, tidak ada Seiya di sini. Pegasus ada. Tetap Pegasus karena apa ya? Benang merahnya antara Pegasus dan Hades tuh emang ada. Emang dari dulu. Satu-satunya gitu. yang bisa ngelukai Hades itu adalah Pegasus. Betul. Nah, tapi yang menarik teman-teman, buat saya pribadi, buat aku pribadi, yang menarik justru bukan karakter utamanya, si Tenma ini. Nah, justru yang menarik menurutku bukan soal karakter utamanya atau si Tenmanya ini atau Pegasusnya, Riz. Adalah gimana aku sangat senang ngelihat 12 kesatria emas itu bertarung yang gila-gilaan dari sudut pandang atau dari posisi protagonis. Kalau di sini 12 kesatria emas di Santuari Saga itu kan menjadi lawannya dari Seiya dan teman-teman. Artinya obstacle yang harus dilalui. Kalau di sini mereka benar-benar menjadi prajuritnya Athena yang menghalau Hades kejahatan Hades, gitu. Dan gila. Satu orang tuh hebatnya luar biasa dan nggak ada yang cupu gitu. Makanya kalau di sini kita akan melihat beberapa gold scene yang enggak banget deh gitu. Ya, betul. Tapi kalau di sini betul. Bahkan Mu nggak bertarung di sini. Mu nggak bertarung. Aldebaran juga cuman ngetes Seiya aja kan. Baru di Hades, Hades Arc, mereka kan baru bertarung. Tapi kan udah ke downgrade tuh. Iya betul. Enggak 12 lagi. Dan di sini tuh mereka emang ditampilkan dengan seprima mungkin, heroik mungkin. Puncaknya tuh di sini. Beberapa memang spoilernya ya. Beberapa memang nggak bertarung seperti yang kita harapkan, emang bertarung, tapi memunculkan potensi yang memang membuat kita tuh kayak emang gila aja sih. Makanya dapat spin-off, Mas. Betul. Yang menceritakan masing-masing gold scene. Sebelum peperangan ini ya. Karena memang nggak cukup. Nggak cukup, teman-teman. Keren banget gold scene-nya itu. Aku bilang ke Daris, WhatsApp begitu selesai baca ini, WhatsApp Daris, vibe-nya sama seperti ngelihat 10 Kamen Rider Showa dalam komik Kamen Rider Spirit. Iya. Karena mereka udah di titik paling tinggi dan menghadapi lawan-lawan yang memang hanya mereka yang bisa ngadepin. Iya. Dan spekternya itu ya serem. Emang serem. Ya dewa ya. Iya. Mau gimana lagi. Apalagi pas si Cancer ngelawan dewa kembar tuh. Iya. Dan Dan teman-teman ya, kalau sorry ya, ini harus kuomongin meskipun ini cross judul Kamen Rider Spirit. Kamen Rider Spirit itu setiap ridernya bisa jadi bertarung tanpa lengan, bisa jadi bertarung dengan tubuh yang tertembus
apa senjata lawan segala macam, tapi mereka sedikit pun nggak mengeluh dan nggak bilang sakit. Itulah yang terjadi dengan para kesatria emas di sini. Siapa? Excalibur, Elcid, Capricorn, Elcid itu bertarung tanpa lengan dan nggak apa-apa. Ya udah. Buat mereka tuh ada atau tidak ada lengan, ada atau tidak ada tubuh fisik, itu nggak ada masalah. Tubuh fisik sampai bahkan tubuh fisik loh teman-teman. Sampai levelnya segitu. Sampai levelnya segitu. High leg besarnya emang kemudian ada di Tenma ya, si Tenma. Pegasus. Tapi pinternya makanya ya, kalau sekali lagi. Sebelum Tenma dikasih high leg, yang lain udah diangkat dulu. Jadi kalau ada yang merasa Tenma kurang greget, aku bisa paham. Aku bisa paham. Agak telat. Betul. Dan secara gimmick storytelling Jepang, Tenma itu bisa seperti di posisi terakhirnya karena ada cloth yang memang bagus kan, gitu. Dan itu hal biasa di Senseiya. Seiya pun seperti itu. Dan gitu. Itu harus terjadi. Dan itu harus terjadi. Tapi Kesatria Emas ini pengecualian teman-teman. Memang mungkin kayak misalnya siapa Aries-nya? Sion sama si gurunya Shiryu. Doko itu memang mungkin tidak ter-highlight selevel yang lain meskipun juga bagus banget, tapi itu karena mereka harus meneruskan. Iya. Ada hal yang harus diteruskan. Jadi gitu. keterbatasan yang ada di sini lebih karena emang dia terikat dalam kerangka Senseiya sebagai sebuah prequel. Karena ininya udah jadi gitu, yang originalnya udah jadi dan ini kan prequel gitu. Jadi prequel nanti Mas. Iya, betul. Nah, itu sih teman-teman. Jadi aku ngelihat kalian yang senang Senseiya ngelihat 12 kesatria emasnya di sini tuh pasti senang. Ya gimana ya? Banget, pasti senang banget. Yang harus dilewati obstacle pertama itu adalah gambar. Ya, betul. Gambarnya emang agak kesujuan. Aku karena aku suka komik shoujo, aku udah terbiasa. Aku tidak perlu adaptasi. Iya, betul. Tapi buat teman-teman yang kebiasa lihat baca ini, biasa yang otot-ototan gitu. Iya. Nah, emang sonen banget gitu. Tapi jiwanya ini beneran masih kejaga. Menurutku malah di atas ini. Ya, secara penceritaan ini sama ini kan tahunnya berbeda gitu. Artinya ini lebih menggebu-gebu. Lebih kosmosnya tuh lebih wah, gila-gilaan lah pokoknya. Kejadian adegannya tuh gila. Lebih masuk akal. Lebih masuk akal banget. Tapi lah. itu kan karena perbedaan tipe storytelling tahun itu aja ya. Betul. Perbedaan tipe storytelling. Tapi gimana ya, Kurumada emang segitu doang. Aku baca Next Dimension juga ya masih sama Mas, masih kayak gini. Karena dia lagi yang garap kan, dia lagi yang ngerjain gitu. Jadi wah ya aku jadi pengen baca sih kalau si spin-off-nya ini tentang. Ya semoga lah Alex Media kepikiran lagi buat nerbitin. Ya. Buat spin-off-nya inilah, karena ini good. Aku kalau harus beli bahasa Jepangnya juga, aduh kerja keras lagi. Gitu. Oke, siapa lagi ya, Riz? Yang itu, aku yang salah satu highlightnya itu adalah benang merah antara ini dan ini kan ada di Doko dan Sion tuh. Sion itu kebetulan yang jadi paus di sini, yang kemudian mati off screen kan tolol banget ya. Hilang. Nah di sini tuh keren banget. Kamu pengen lihat Sion keren di sini. Dan di sini pausnya juga, di sini, sorry. Di sini tuh nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek sama sekali. Bahkan kelas Yuzuriha si Saint Perak sama Yato Unicorn tuh. Itu kan timnya Tenma itu ada Yato. Ya, dan apa ya di sini kan Unicorn dan Pegasus itu kan juga erat ya. Meskipun kemudian Unicorn hilang begitu aja kan maksudnya. Tapi di sini bahkan ada chapter-chapter yang Unicorn itu jadi karakter utama gitu. Itu bagusnya itu sih. Nah, kalau kita mau ngomongin seberapa keren para Gold Sen itu nggak akan selesai satu konten. Karena memang sekeren itu. Betul. Yang agak beda, yang gimmick beda yang ingin saya bicarakan itu adalah ini dibikin bersamaan dengan Next Dimension. Dengan karakter yang sama. Tenma juga. Oke. Tenma Sasha juga. Tapi berarti lanjutannya ini ya? Bukan ya? Jadi secara universe dia berada di universe yang berbeda. Nah, prequelnya Senseiya yang bener itu adalah Next Dimension. Karena di sana ada Tenma, di sana ada Sion, ada Doko, tapi yang anunya beda semua. Kalau ada Sasha berarti ada Alone, nggak ada juga, nggak ada Alone di Next Dimension. Nggak. Iya ada juga. Oke. Tapi penceritaannya udah beda.
Berarti itu nggak ada Sasha deng, di sana itu adanya Athena jadi bayi. Oh. The Next Dimension itu. Iya. Berarti bisa dibilang Masami itu membuat Lost Canvas versinya dia. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Judul Lost Canvas ini kan juga mengacu pada Hadesnya seperti apa. Iya. Menarik sih. Judulnya ini menarik banget teman-teman. Lost Canvas. Kenapa Lost Canvas? Ternyata setelah baca, saya pertama kali kenal tuh dia dari OVA. Nonton dulu. Anjir, Sensei bisa sebagus ini ya. Habis itu OVA-nya selesai? Enggak dong. Itu ada banyak masalah soal itu. It's another story. Seperti biasanya ya. Sensei ya kan banyak masalah. Nah, satu hal yang paling jauh lebih superior dari ini tuh jelas gak bisa dibantah adalah keberadaan Athena. Ya. Keberadaan Athena di Sensei original itu tidak seperti Dewa Perang. Oke. Sering diculik, mengorbankan diri. Pokoknya your usual damsel in distress. Iya. Athena Sasha di sini, ini kelihatan ini yang Athenanya, dia pakai cloth, dia bertarung. Yes. Bertarung. Bleeding dan kalau dia bantu salah satu atau beberapa gold chain itu efeknya jadi gila banget kalau kosmosnya dia. Kasarnya gini, efek belief-nya mereka ngelindungi Saori di sini itu jauh dari sini. Iya. Karena di sini Saori tiram. Bukan ya? Aku itu running joke-nya dia running joke-nya. Tapi di sini Sasha itu benar-benar aku juga ada sense of belonging gitu. Dan dia sudah siap perang. Dia siap perang. Dia siap perang, dia siap berkorban, dia Itu menurutku leadership-nya kuat. Itu menurutku perbedaan yang jaring banget. Dan Tenma dan teman-teman tuh di sini tuh malah kayak nggak melindungi Athena, tapi mereka hanya melaksanakan kewajibannya aja sebagai pemenang atas perang aja gitu. Jadi karena Athenanya tuh juga ada saat-saat ketika Athena di downgrade ya, kekuatannya dihilangkan. Tapi itu tetap tidak mempengaruhi kedikdayaan dalam tanda kutip kewibawaannya sebagai seorang dewi gitu loh. Daripada aku ngelihat Athena dikurung dalam Gucci kan ya. Betul. Dan aku baca mungkin 7 atau 10 volume terakhir itu kayak nggak bisa berhenti sih teman-teman. Karena itu udah ngegaspol itu. Gila, memang ini beneran worth banget dibaca buat kalian penggemar Sensei. Kalau kalian bukan penggemar Sensei, langsung baca ini pun enggak masalah. Enggak masalah. Betul. Tidak akan ada sesuatu yang lost. Karena memang belum ada paparan tentang ini. Baru di belakang, loh kok Hadesnya gitu, loh kok Sion sama Doku gitu, gitu aja sih. Betul. Yang lain, it's a really good read. Betul dan sih. Sangat rekomend. Ya, jadi semua make sense sih teman-teman yang Daris bilang di awal bahwa sayangnya timing terbitnya tuh. Nyarinya kayaknya nggak cukup susah sekarang, tapi kalau kalian ada duit, cari. Oke sih. Good read banget kok. Ya, selamat. Teman-teman yang suka shonen, jiwa shonen tuh kemungkinan suka ini. Kosmonya pas baca juga kosmo kita kan. Obstacle-nya cuma digambar, harus terbiasa. Tapi nggak jelek, teman-teman. Nggak jelek aja. Maksudnya sama sekali nggak jelek lah menurutku gambarnya. Hanya bukan shonen, ya kan? Agak shoujuish. Iya, gitu sih. Gitu. Ya gimana? Dia bisa nulis Batman juga kan? Iya. Aku udah baca sih by the way, tapi nanti sana tertemu. Oke, teman-teman, itu aja. Cukup panjang ya. Cukup panjang pembahasan tentang Lost Canvas yang memang membuat kalian yang baca harusnya nanti juga berapi-api sih. Kosmonya meledak-ledak lah. Setelah itu kayak kanvasnya hilang. Kanvasnya hilang. Gitu. Thank you teman-teman yang udah nonton obrolan kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Bye bye.